Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solusiana Radio. Kembali saya Komang Surya hadir sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-31 Oktober 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 082339947707 ataupun jika Anda bisa simak di radio streaming Radio Madani.online dan YouTube-nya di Radio Madani Official. Serta Anda bisa simak di Instagram atau Facebook di Madani FM Bojonegoro ya. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan Bincang-Bincang Sehat. Sudah hadir Dr. Harjanti Puji Saikti. Selamat siang. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dok, hari ini meskipun cuaca sangat panas kita bisa hadir untuk menyapa insan Madani semuanya di Bincang-Bincang Sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di luar sana panas tapi di sini dingin deh. Alhamdulillah. Oke baik dok. Dokter ini adalah kepala bidang penunjang medis di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro gitu dok, benar ya? Iya. Oke baik dok. Mungkin sebelum kita melangkah dengan mengambil tema terkait tentang vaksin untuk orang dewasa gitu ya, perlukah vaksin untuk orang dewasa? Nah kira-kira bagaimana dok Anda menggambarkan peran utama di bidang penunjang medis di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini dan bagaimana kontribusinya dok yang dijalankan dokter sebagai tugas ya di bidang penunjang medis ini seperti apa nih? Terima kasih sebelumnya menyapa Sobat Madani dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sobat Madani, salam sehat dan tetap semangat. Semangat. Iya, oke. Jadi sesuai dengan yang diminta Pak Komang ya. Iya. Saya diamanai kepala bidang penunjang medis ini membawai beberapa instalasi. Di dalamnya yang pertama adalah yang paling besar ini instalasi farmasi, Itu ya. kemudian instalasi gizi, dan selanjutnya adalah instalasi rekam medik dan laboratorium klinik serta radiologi. Jadi cukup banyak bidang-bidangnya dan sangat berbeda masing-masingnya. Di dalam kami mengkoordinasikan, tentu kami meyakini teman-teman kepala instalasi ini sudah sesuai dengan profesinya, sehingga menjalankan tugas di masing-masing instalasi ini lebih tepat dan sesuai standar. Ya, lalu bagaimana dok cara Rumah Sakit Aisyah ini memastikan bahwa kualitas keamanan dan layanan penunjang seperti yang disampaikan tadi seperti laboratorium, radiologi dan farmasi ini benar-benar kualitasnya bagus seperti apa nih dok? Yang pasti Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini sudah terakreditasi secara paripurna. Oh gitu ya. Jadi semua standarisasi sudah kita penuhi dan lengkap, termasuk di dalamnya pemantauan mutu internal maupun eksternal yang harus dilakukan di masing-masing instalasi yang pastinya berbeda karena bidang-bidangnya berbeda. Jadi banyak pemenuhan yang harus kita lakukan dan ini tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan dan utamanya adalah menjaga mutu dan keselamatan pasien. Ini yang paling penting. Iya, oke baik. Langsung saja dok kita melangkah ke tema kali ini, masih perlukah orang dewasa divaksin? Kira-kira masih perlu enggak ini dok? Ya masih dong. Apa alasannya dok? Ya kita semua tentu mempunyai kemungkinan untuk terpapar oleh beberapa penyakit yang menular, yang pastinya di daerah tropis ini sangat beraneka ragam, banyak macamnya. Dan
pada kondisi-kondisi tertentu termasuk saat ini di mana kita masuk pada masa pancaroba ini, Dok. Iya, Ini benar-benar. menjadikan tubuh kita memerlukan perlindungan khusus dan utamanya pada lansia yang beberapa saat sudah kita berikan acara yang lumayan di hari lansia. Kado yang terbaik untuk beliau-beliau ini adalah melindungi kesehatannya secara baik. Pemberian vaksinasi pada lansia utamanya ini menjadi sangat perlu. Ya, jadi sangat perlu sekali ya, termasuk lansia untuk mendapatkan vaksin, betul ya. Iya. Nah, mengapa vaksin ini penting bagi orang dewasa? Apakah ada manfaat jangka panjangnya dulu? Manfaat vaksinasi ini seperti kita kenal saat ada pandemi COVID-19 ya. COVID-19. Ini sebetulnya tidak hanya pada diri kita sendiri. Apabila jumlah orang yang divaksin ini cukup banyak, ini akan menjadikan imunitas secara luas, di mana akan melindungi orang-orang yang kira-kira kontraindikasi terhadap vaksin. Iya. Oke, baik. Dan memang pada saat COVID semuanya disarankan untuk vaksin gitu ya, Dan ya. Betul. Iya, sehingga sangat penting sekali vaksin ini. Kita melihat juga kasus pada saat itu banyak orang yang meninggal karena COVID, gitu ya. Iya. Sehingga kita mungkin yang masih saat ini bisa disebut adalah sisa-sisa COVID gitu. Betul. Oke, baik, Dok. Lalu bagaimana tingkat kekebalan tubuh orang dewasa terhadap penyakit tertentu dibanding dengan anak-anak, Dok? Sehingga perlu divaksin. Terima kasih. Jadi kalau pada saat kita masih bayi, pemerintah mempunyai program rutin imunisasi pada bayi dan anak, dan ini gratis. Nah, tetapi untuk vaksinasi pada dewasa, pemerintah masih belum mempunyai program khusus untuk ini. Sehingga harapannya tentu ini menjadi kesadaran mandiri untuk pelaksanaan. Oh gitu ya. Lalu kira-kira, Dok, apakah vaksinasi pada masa dewasa ini bisa mencegah penyakit menular yang umum pada orang tua ini? Kira-kira? Iya, harapannya demikian. Saat ini cukup banyak yang muncul di pancaroba ini, termasuk influenza, panas, meriang, batuk pilek, nyeri otot. Kemudian juga kita dapatkan cukup banyak penderita dengan cacar air pada dewasa juga. Sebenarnya kita kan mengenal cacar air ini penyakit pada anak yang biasa diderita oleh anak ya. Oh gitu ya. Tetapi sebetulnya ini bisa dicegah. Oh gitu ya, bisa dicegah sebenarnya. Oke, baik. Dengan cara divaksin gini ya. Betul. Oke. Lalu, Dok, apakah orang dewasa yang pernah terkena COVID-19 masih memerlukan vaksin, Dok? Oh, ini beda. Beda ya? Beda, karena virusnya juga beda. Oh gitu ya? Ya, jadi COVID tentu vaksinasinya dengan vaksinasi COVID. ya. Influenza, vaksinnya dengan imunisasi atau vaksin influenza. Demikian juga cacar air dan yang lainnya. Banyak macam. Seperti pada lansia kadang kita dapati seringkali menderita herpes zoster. Ini sebetulnya bisa dicegah. Nah, efek herpes zoster ini lumayan berat pada lansia. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Dan ini nampaknya sudah ada yang masuk. Segera saja saya bacakan, Dok, ini ya. Dari Andri Rosi dari Balen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Andri Rosida dari Balen ingin bertanya ya. Pertanyaan begini, Dok.
apakah benar vaksin bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh? Ini mitos atau bagaimana dok sebenarnya? Oh, ini Hmm. sesuatu yang Hmm. sangat berkebalikan Berbalikan. sebetulnya dengan ilmunya, Hmm. bahwa harapannya dengan vaksin akan menimbulkan kekebalan dan imunitas tubuh. Tubuh. Hmm. Beda ceritanya Hmm. kalau seseorang itu menderita Hmm. gangguan kekebalan tubuh yang kita kenal dengan istilah autoimun. Oh gitu ya. Nah, karena dulu ada anggapan ketika anak dia habis divaksin itu terus badannya panas, terus sakit, sehingga beranggapan bahwa kekebalan tubuhnya malah menurun setelah divaksin. Bukan seperti itu Bukan itu ya. sebetulnya. Nah. Jadi anak divaksin kemudian panas, Hmm. itu adalah memang reaksi tubuh, Reaksi tubuh ya. di mana Hmm. tubuh itu berespon terhadap vaksinasi yang diberikan, Hmm. dan hasilnya Ya. dari respon tubuh itu adalah kekebalan tubuh yang didapatkan menjadi lebih baik. Lebih baik gitu ya. Nah. Iya, sehingga tidak ada anggapan lagi habis divaksin panas terus besok udah saya vaksin lagi. Jangan, Jangan. vaksin, Ya, tetap vaksin ya. divaksin panas-panas, Hmm. ini adalah respon baik Baik. yang Hmm. memang diharapkan, Diharapkan. Ya. karena itu akan menimbulkan Hmm. memori Oh iya iya iya. memori kekebalan terhadap infeksi Ya. vaksin yang disuntikan. Gitu ya dok ya. Ini bertolak belakang dengan selama ini diyakini oleh masyarakat awam. Gitu Iya. ya. Oke, yang kedua dok, pertanyaannya mengapa ada kelompok anti vaksin dan bagaimana menangani misinformasi terkait vaksin ya? Karena ada Siap. orang yang menolak gitu ya dengan vaksin ini. Silakan dok. Ini klasik, tapi zaman sekarang masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Kalau dulu cerita kita sampai Hmm. apa ya? Hmm. Umpet-umpetan, Benar. Kelompok ini tentu mempunyai dasar yang harus diluruskan. Benar. Yang ada beberapa informasi yang perlu didiskusikan. Mengapa menolak? Perlu diadakan pendekatan dan edukasi. Saya kira pendekatan dan edukasi merupakan solusi terbaik. Karena memang pada kejadian saat COVID-19 ada orang yang menolak dan tidak mau divaksin. Iya. Seperti itu, karena ada pemikiran yang negatif, justru setelah divaksin tubuh malah melemah gitu ya. Padahal tidak. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya, apakah semua orang dewasa perlu mendapatkan vaksin tertentu meskipun sudah mendapatkannya di masa kecil ya? Nah, Kecilnya mendapatkan vaksin, apakah setelah dewasa juga masih butuh vaksin lagi gitu? ini pertanyaan yang sangat baik. Iya. Dan inilah tujuan saya Iya. ada di sini. Iya. Bahwa kekebalan yang diberikan saat kita masih bayi atau anak-anak itu bisa menurun ke ininya, kemampuan kekebalannya. Jadi tidak selamanya pada porsi yang mampu untuk menolak infeksi. Jadi perlu ada semacam booster ya, kalau kami istilahkan. Beberapa penyakit itu efektif untuk dilakukan pada dewasa. Contoh, kita sudah mendapatkan imunisasi campak saat bayi atau anak. Tetapi sebetulnya kita bisa kena lagi nih pada saat usia dewasa. Dan ini bisa dicegah dengan booster imunisasi campak. Demikian juga dengan cacar air. Bahkan untuk imunisasi influenza itu umurnya hanya 1 tahun. Jadi 1 tahun harus diimunisasi lagi, divaksin lagi untuk kekebalan itu kembali didapat. Jadi tidak abadi imunisasi yang diberikan saat bayi.
Oke, baik. Terima kasih. Dan ini ada masih satu pertanyaan dari Mbak Adil Rasida. Bagaimana cara pemerintah dan lembaga kesehatan mendeteksi efek samping langka dari vaksin? Ya, Terima cara kasih. deteksinya seperti apa, Dok? Jadi Hmm. efek samping dari vaksin itu bukan tidak ada, Hmm. tetapi sangat minim. Hmm. Kadang masyarakat memvonis atau menentukan bahwa ini efek samping. Bukan. Jadi tetap kita akan ada pemantauannya Ya. efek samping vaksin, Hmm. dan apabila memang membutuhkan pelayanan baik di tingkat dasar puskesmas ataupun sampai harus dirujuk, Ya. itu tetap harus dilakukan pelayanan. Pelayanan. Dan kemudian pada tataran kabupaten itu ada timnya, Hmm. ada tim yang dibentuk untuk mengevaluasi efek samping vaksin. Vaksin. Apakah Hmm. nanti akan menilai tim tersebut Oh. dari laporan kita, Hmm. apakah ini betul efek samping atau respon dari vaksin tersebut, Hmm. atau memang sebetulnya sudah sakit sebetulnya sebelum divaksin. Divaksin gitu ya. Jadi akan ada proses Hmm. klarifikasi, verifikasi untuk penentuan kriteria Hmm. penyakit yang bersamaan dengan saat habis divaksin. Divaksin, iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andri Rosida yang sudah ikutan gabung, dan tadi sudah dijawab 4 pertanyaan yang disampaikan di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kalau tahu mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan terkait tentang ini, silakan di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Dok, kira-kira apakah ada resiko kesehatan yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima vaksin pada usia dewasa, Dok? Kira-kira apakah kalau penderita penyakit ini tidak boleh divaksin, apakah ada seperti itu? Pasti ya. Jadi pasti, utamanya bahkan pada kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi, dengan pasien menderita autoimun harus dipantau betul kemampuan untuk respon imunnya terhadap vaksin ini bermanfaat atau bahkan merugikan. Tentu ini menjadi wewenang atau ininya dokter ya, karena sudah ada gangguan. Yang kedua juga seperti autoimun, tetapi karena ini infeksi virus yang kita sebut AIDS, ini kan juga mengalami kemampuan penurunan imunitas. Kita juga harus memastikan apakah ini pasien ini mampu divaksin atau ditunda untuk perbaikan kondisinya dulu. Ya, oke, baik. Terima kasih, dan ini saya terima dari Ani di Soko. Ada pertanyaan begini, Dok. Pertanyaannya, bagaimana vaksin dewasa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Ya, apakah kalau orang divaksin itu mempengaruhi mentalnya gitu? Kebanyakan dulu kan ketika COVID itu mau divaksin takut ya, sehingga tekanan darahnya naik begitu ya, sehingga harus menunggu sampai turun baru divaksin gitu. Iya. Jadi kalau vaksinasi dikaitkan dengan kesehatan mental, ini memang alurnya adalah harus memahamkan dulu bagaimana apa manfaat dan proses vaksinasi tersebut. Jadi memang pada awal kita melakukan program vaksinasi misalnya, memang yang terpenting adalah edukasi dulu. Jadi hari ini termasuk sebetulnya salah satu langkah awal kami Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro memberikan edukasi terkait dengan vaksinasi, khususnya vaksinasi dewasa. Dewasa, ya, gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Ani di Soko. Kemudian yang kedua, Dok, pertanyaannya, seberapa besar pengaruh vaksinasi dewasa terhadap biaya kesehatan jangka panjang ya? Wah, pertanyaan yang luar biasa dan Luar biasa. berpikir ke depan. Iya. Oke. Kesehatan jangka panjangnya. Vaksinasi dari data yang kami dapat ini sangat mengurangi biaya kesehatan baik secara mikro maupun makro tentunya, karena akan mengurangi dampak terhadap angka kesakitan, yang ini juga akan mengurangi dampak produktivitas kerja dari seseorang yang terkena sakit. Jadi imunisasi ini membuat kita lebih bisa beraktivitas bagus, dan tentunya jangka lama akan mengurangi beban biaya kesehatan pemerintah. Jadi harapannya tentu ini sama sebetulnya program ini dengan vaksinasi atau imunisasi pada anak. Ujung akhirnya adalah akan mengefisiensikan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, baik oleh keluarga maupun pemerintah. Akan sangat bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih ya. Dan Pak Ani, selanjutnya nih Dok, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita menyebarkan informasi yang benar tentang pentingnya vaksinasi dewasa di masyarakat ya? Untuk menyebarkan informasi yang benar tentang vaksinasi, membantu kerjanya dokter. Masya Allah, terima kasih nih Bu, mau dibantu ya. Jadi memang informasi tentang vaksinasi dewasa ini masih sangat minim kami akui, dan tentu harus banyak disebarluaskan melalui forum-forum langsung kepada masyarakat maupun saat periksa di rumah sakit ini. Kalau bisa dibantu disebarluaskan, ya alhamdulillah. Mungkin ini salah satu pionir yang berpikir luas ini bisa ditangkap nantinya, dan termasuk nanti dari YouTube-nya siaran kita ini juga bisa disebarkan di grup-grup gitu ya. Boleh banget. Ya, sehingga nanti bisa, ini bagian daripada untuk menyebarkan informasi. Betul, hari ini. Oke, baik. Kebetulan saya pribadi baru saja menjalani pelatihan sebagai vaksinator orang dewasa, dan termasuk nanti bila memang kita diberikan izin bisa melayani pemeriksaan vaksinasi meningitis yang dibutuhkan. Oh gitu ya, untuk yang mau berangkat haji ini ya? Haji atau umroh sekarang. Bisa ya. Umroh pun harus meningitis sekarang. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Dok, dan masih dari penanya yang sama dari Mbak Ani yang ada di Soko. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah harapan dokter ya mengenai kesadaran vaksinasi dewasa di masa mendatang? Kira-kira harapan untuk kesadaran vaksinasi kepada orang dewasa sehingga semuanya nanti akan berbondong-bondong melakukan vaksin. Subhanallah, luar biasa. Ini atensinya terhadap vaksinasi pada orang dewasa luar biasa Bu Ani. Terima kasih. Tentu harapan kami, vaksinasi dewasa ini bisa rutin dilakukan oleh kita semua untuk bisa lebih terlindungi dari beberapa penyakit yang sebetulnya bisa dicegah. Dan tadi kita sudah sampaikan manfaatnya adalah untuk agar produktivitas kita baik dari semua aspek, dari ekonomi, dari ibadah, dari sisi keluarga, misalnya nih kita ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, kalau ibu yang sakit, wah ini dampaknya akan cukup besar, sehingga harapannya para ibu ini kan bisa lebih sehat
sehingga mampu mengurus rumah tangga dan putra-putranya menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Ibu Ani yang ada di Soko yang sudah ikutan gabung bersama dengan program share Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya. Kita kali ini mengambil tema terkait tentang masih perlukah vaksinasi buat orang dewasa ya. Perlu atau tidak? Ternyata sangat perlu dan sangat penting sekali dok ya. Betul. Oke, lalu bagaimana dok ini kira-kira vaksinasi dewasa ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhannya? Dampaknya kalau orang sudah divaksinasi semuanya seperti apa nih? Ya, tentu kalau kita semua sudah menjalani vaksinasi, contoh influenza misalnya, kan nggak ada sumber penularan lagi. Virusnya akan menjadi lebih sedikit berkembang biaknya karena orang yang terpapar menjadi lebih sedikit atau bahkan tidak ada. Tidak ada. Kita bisa ekuivalenkan, samakan dengan COVID. COVID ya. Semakin banyak yang divaksin, semakin akan banyak melindungi masyarakat sekitar kita. Jadi demikian saja, ya, secara mudah bahwa di antara 10 orang misalnya yang sudah vaksin, 1 orang kontraindikasi vaksin akan ikut terlindungi di dalamnya karena kita semua akan menjadi sehat ya. Ya, baik dok, kita akan break dulu karena sesaat lagi kita kumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Insan Madani dimanapun anda kembali masih bersama dengan Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Dr. Harjati Punci Saikti hadir di kesempatan hari ini dengan mengambil tema masih perlukah orang dewasa divaksin? Ternyata perlu ya dok ya, dan penting vaksin ini. Oke baik, nah ini ada penanya yang sudah masuk. Kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, saya Pak Sudarso ya. Pak Sudarso ini pendengar kita yang ada di Bloran dok ya. Selalu aktif untuk mendengarkan acara Bincang-Bincang Sehat ya. Oke baik. Pertanyaannya begini dok ya. Bagaimana cara kerja vaksin di tubuh kita Bu Dokter ya? Jujur saya dulu menghindari vaksin di masa pandemi COVID-19. Sampai COVID berakhir saya tidak vaksin karena ada anggapan dulu ditolak oleh agama dan seterusnya begitu ya, sehingga banyak orang yang menghindari dengan vaksin ini dok ya. Nah bagaimana ini, dan alhamdulillah Pak Sudarso ini tetap sehat dan termasuk orang yang sisa peninggalan COVID nih dok. Alhamdulillah tanpa vaksin. Tanpa vaksin. Sementara kita vaksinnya sudah berkali-kali. 3 kali. Ya. Assalamualaikum Pak Darsono. Pak Sudarso. Pak Sudarso. Jadi alhamdulillah panjenengan selamat dari COVID walau tanpa vaksin. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah berkat kita-kita di sekitar panjenengan nih, terutama itu yang mau divaksin. Jadi bukan karena apa istilahnya panjenengan punya kekebalan alami atau seperti apa, tetapi ini adalah efek dari imunisasi atau vaksin yang dilakukan secara luas yang akan melindungi beberapa orang yang tanpa vaksin bisa istilahnya selamat. Tentang proses bagaimana vaksin itu bekerja, jadi sebetulnya tubuh kita ini sudah dilengkapi dengan memori tentang infeksi yang pernah kita derita, dan itu akan menimbulkan kekebalan yang muncul bila suatu saat terpapar oleh infeksi yang sesuai dengan vaksin yang kita dapat ataupun penyakit lain yang pernah kita derita. Secara ilmiah sedikit nih, ada sel-sel
kekebalan dinamakan sel T, sel E, itu menyimpan semacam memori di otak, dan ini akan keluar memori ini untuk merangsang tubuh kita memunculkan kekebalan secara khusus kepada beberapa penyakit yang sesuai dengan yang vaksin, misalnya influenza. Kalau terserang oleh virus influenza, tentu akan segera tubuh itu merespon dengan memproduksi sel-sel kekebalan tubuh tersebut secara lebih baik. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua nih dok ya. Bagaimana bisa tahu vaksin yang diberikan itu cocok untuk tubuh kita? Sebagai contoh, kita batuk dan minum obat saja pilih-pilih mana yang cocok untuk tubuh kita, padahal sama-sama obat batuk. Ya, kira-kira bagaimana? Terima kasih Ibu Dokter dan Bung Komang ya. Semoga Dokter, Bung Komang dan semua pendengar Radio Madani FM selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi untuk kecocokan vaksinasi ini sebetulnya secara ilmiah sudah teruji dan tidak terlalu banyak variasi vaksin yang diproduksi. Tidak seperti obat, karena memang kebutuhannya lebih banyak dibanding dengan vaksinasi atau obat vaksin, sehingga pilihan ini ada yang diberikan dengan jenis vaksin dengan virus yang atau kuman yang dilemahkan, atau jenis vaksin yang diambil dari virus sebagian. Jadi pilihannya adalah biasanya seperti itu. Manfaatnya biasanya hasilnya lebih kuat pada virus yang dilemahkan dibanding dengan vaksin yang diambil dari sebagian tubuh virus itu. Bedanya hanya itu. Jadi kalau pengen jos, istilahnya kalau pengen jos, pakainya adalah virus yang kuman dilemahkan. Tetapi pada kondisi tertentu, saat tubuh memang kondisi imunitasnya kurang bagus, semacam kita contohkan pada diabetes yang sudah kronis, ini memang kita anjurkan tidak memakai jenis vaksin yang jos tadi. Bahkan kita hindari supaya disesuaikan dengan kondisi tubuh penderita. Terima kasih. Mungkin salah satu pilihannya adalah 2 jenis vaksin dari bahan vaksin tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarso yang ada di Blora yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Asia. Berikut ini saya terima dari Ibu Maftuka ZA ya. Pertanyaannya langsung simpel ini. Apakah ada vaksin baru yang sedang dikembangkan untuk penyakit tertentu, dok? Ya, apakah ada vaksin terbaru ini, dok? Untuk saat ini, vaksin-vaksin baru yang diusahakan pasti ada, tetapi tentu melalui uji-uji yang harus sesuai dengan standar, kalau memang ini layak untuk dipakai. Seperti contoh misalnya, dan ini butuh waktu, berbeda dengan saat vaksin COVID yang memang emergency, kondisi begitu mendadak, begitu membutuhkan vaksin dalam jumlah yang banyak, yang ini intinya adalah emergency. Ini ada tahapan kelonggaran untuk beberapa tahap, meskipun harus dalam pantauan. Jadi tetap ada vaksin-vaksin baru yang dalam proses untuk di launching atau diproduksi. Baik, terima kasih.
Untuk yang kedua dok, bagaimana cara mengatasi rasa takut atau cemas terkait vaksinasi ya? Mungkin kan seperti yang di awal kita singgung tadi, ada Betul. orang yang takut ketika mau divaksinasi Banyak. sehingga tekanan darahnya tinggi gitu ya, harus berulang kali datang ke kesehatan itu. Ya, ini adalah masalah image saja sebetulnya. Jadi bagaimana kita mensikapi tentang vaksinasi itu sendiri. Yeah. Kalau memang kita, jadi kacamatanya ini harus diperlebar. Apa manfaat vaksin itu untuk kita, itu yang menjadi motivasi kita. Vaksin. Kalau vaksin hanya untuk pergi haji saja, syarat ketentuannya harus dipenuhi. Nah, ini yang nggak seharusnya. Seharusnya kita mensikapinya adalah ini adalah perlindungan saya untuk saat saya ada di sana, supaya saya dalam keadaan sehat terus sampai di tanah air. Ya, karena memang ada orang yang takut dengan jarum suntik, gitu ya, sehingga pikirannya sudah luar biasa ketika mau divaksin itu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Yang ketiga, bagaimana vaksin membantu membentuk kekebalan komunitas atau apa ini? Community gitu ya. Community. Oh, gitu ya. Community heredity. Gitu ya. Ini bagaimana ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal dan berulang-ulang, bahwa apabila di sekitarnya sudah tervaksinasi cukup banyak, tentu akan melindungi 1-2 orang yang tidak menjalani vaksinasi karena faktor tertentu, misalnya karena sangat takut, karena untuk kontraindikasi. Ini karena eradikasi dari kuman tersebut atau virus tersebut sudah terbantu oleh orang-orang sekitarnya yang sudah divaksin. Contoh, saat ini sudah pemerintah berhasil melakukan eradikasi virus polio. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang vaksinasinya dijalankan secara serentak dan luas, sehingga ada orang-orang, 1 atau 2 orang anak yang tidak atau luput itu bisa terlindungi. Oke, baik. Terima kasih dok. Dan yang terakhir dok, ini apa saja perbedaan dan persamaan vaksin untuk penyakit menular dan tidak menular? Persamaan dan perbedaannya untuk vaksin penyakit menular dan tidak menular itu apa? Harus dipahami dulu, kalau vaksin ini tentu menular. Oh gitu ya. Penyakit tidak menular tidak perlu divaksin. Karena tidak ada teori bahwa penyakit yang tidak menular itu bisa divaksin. Yang divaksin adalah penyakit yang memang diindikasikan menular. Jadi tidak ada untuk penyakit yang tidak menular. Contoh kata, ada vaksinasi HPV namanya, yang untuk pencegahan kanker serviks pada wanita. Dan ini alhamdulillah pemerintah sudah melakukan secara gratis untuk anak-anak kita SD kelas 4 sampai kelas 6. Seolah ini tidak menular, tetapi kalau kita runtut penyebabnya, ini adalah virus. Jadi kanker serviks ini bukan tidak menular, itu menular melalui virus human papillomavirus. Itu yang divaksinkan untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks. Jadi tetap ada kumannya atau virusnya, tetapi penyakitnya memang tidak langsung menular. Baik, sehingga ini masih ada banyak pertanyaan ini ya. Kira-kira apa saja vaksin yang wajib diberikan pada anak-anak dan dewasa di Indonesia ya? Kira-kira ada vaksin apa yang wajib diberikan kepada anak-anak?
Kalau untuk anak-anak tentu mulai bayi kita lahir, baru lahir, itu BCG sudah menjadi satu kewajiban untuk diberikan. Oke, baik. Kemudian ada DPT, hepatitis B, kemudian ada campak, dan polio tentunya. Sehingga saya kira sudah harus semua tersentuh dengan imunisasi tersebut sampai dengan nanti TK, SD ada programnya sendiri. Baik. Terima kasih. Dan ini ternyata adalah pertanyaan dari Mbak Rosi ya. Oke, terima kasih Mbak Rosi. Untuk pertanyaan berikutnya dok ini ya, berapa lama efektivitas vaksin biasanya bertahan dan kapan seseorang perlu mendapatkan dosis tambahan atau ini mungkin booster atau yang dimaksud adalah COVID ya? Oh, Nah, bukan bukan itu ya? Ini pada dewasa. Oh dewasa, oh maksudnya itu. Iya. Tergantung dari vaksinnya nih. Jadi ada banyak jenis vaksin. Ada yang saya sampaikan tadi, vaksin influenza hanya 1 tahun untuk kekebalan yang diberikan. Jadi tiap tahun harus vaksin ulang. Kalau memang pengen mendapatkan kekebalan influenza tersebut. Dan Rumah Sakit Aisyah siap melayani dan sudah menyediakan vaksinasi tersebut secara full, artinya tersedia. Kemudian ada jenis-jenis vaksinasi yang intinya apabila sudah mendapatkan booster akan mendapatkan kekebalan seumur hidup. Seumur hidup ya. Ada juga semacam varicella ini, kemudian campak. Untuk hepatitis baik B ataupun A itu sebetulnya tahapan untuk awal adalah 3 kali untuk dewasa, kemudian perlu booster atau tidak, ini tergantung dari hasil pemeriksaan titer imunitas dari hepatitis B tersebut. Baik, terima kasih tadi Mbak Rosi. Dan pertanyaan berikutnya dok, ini masih dari Mbak Rosi. Bagaimana vaksin dipastikan aman sebelum disebar luas atau disebarkan luas ke masyarakat ya? Sudahkah vaksin yang akan digunakan itu benar-benar aman gitu ya? Ya, tentu untuk vaksin-vaksin yang sudah beredar tentu sudah melalui uji-uji yang dipersyaratkan, dan kita harus meyakini pihak-pihak yang memberikan standar uji tersebut. Dan saya kira kita harus meyakini baik dari luar negeri maupun dalam negeri, BPOM kita ya. Jadi semua vaksin yang beredar insya Allah sudah melalui uji untuk fungsi-fungsi dan efek-efek yang diberikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosi. 3 pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh atau sudah dijawab maksud saya oleh dokter ya. Berikutnya ini mungkin penanya terakhir ini karena waktunya sudah sangat terbatas. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan mau tanya nih Mas Ridwan. Ada 2 pertanyaan dong ini ya. Pertanyaannya begini, apa sebenarnya vaksin itu? Dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh kita? Apa ini vaksin dan cara kerjanya? Dasar sekali pertanyaan, tapi ini penting sekali. Jadi vaksin ini adalah yang saya sampaikan tadi, ada kuman yang dilemahkan atau bagian dari kuman yang diproses untuk bisa menimbulkan kekebalan pada tubuh. Kemudian proses untuk kekebalan itu terjadi tentu saat vaksin disuntikan akan merangsang tubuh untuk mengenali terhadap kuman yang masuk dan mencatat menjadi memori kekebalan tubuh kita, sehingga suatu saat bila kita terinfeksi, tubuh sudah mengenali dan akan mengirimkan
bala tentara kekebalan tubuh untuk infeksi ini tidak menyebar atau teratasi. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pendengar kita di kesempatan hari ini yang sudah kita gabung. Berikutnya masih dari Mas Ridwan tadi, ya, tadi nampaknya agak ada masalah ya. Pertanyaannya, mengapa vaksin penting baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhannya? Apa yang vaksin kok penting ya untuk individu maupun juga masyarakat secara keseluruhan? Terima kasih. Karena efek dan manfaat vaksin adalah memberikan kekebalan pada tubuh kita, yang artinya kita menjadi lebih sehat, Yeah. tidak mudah sakit. Yeah. Tentu efeknya adalah pada produktivitas yang saya sampaikan tadi, baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi kita kemampuan untuk beribadah Yeah. atau menjalankan perjalanan ke luar negeri dengan aman. Sedangkan untuk kesehatan secara umum pada masyarakat juga pasti apabila di sekitar kita sehat, masyarakat tentu akan sehat. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Dua pertanyaan yang disampaikan sekaligus nampaknya penanya terakhir ini Dok ya, terkait tentang program share bincang sehat dengan masih perlukah orang dewasa divaksin gitu ya Dok ya. Nah Dok, mungkin sebelum kita akhiri ada hal yang ingin disampaikan kepada pendengar pecinta Madani terkait tentang perlunya vaksin bagi dewasa ini Dok ya. Terima kasih. Jadi sudah kita bahas tadi bersama dengan Sobat Madani yang atensinya luar biasa. Terima kasih kepada semua yang sudah merespon. Harapannya kegiatan edukasi vaksinasi dewasa ini bisa kita lakukan terus dan bisa sampai pada semua lini dari masyarakat, dan khususnya Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro siap melayani pemberian vaksinasi, utamanya saat ini adalah vaksinasi influenza dan hepatitis. Iya, oke, baik. Mungkin ada satu yang lupa karena beberapa sudah di cover oleh pemerintah untuk khususnya anak-anak. Kita juga siap dengan vaksinasi HPV untuk orang dewasa. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dok kebersamaannya, insan Madani semuanya. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa vaksinasi pada dewasa tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Dengan mendapatkan vaksin yang sesuai, kita turut berperan dalam mencegah penyebaran penyakit yang dapat mencegah atau yang dapat dicegah dengan vaksin. Semoga perbincangan kita yang disampaikan oleh dokter tadi bisa memberi manfaat serta meningkatkan kesadaran pentingnya vaksinasi bagi kesehatan kita. Terima kasih kepada semuanya saja yang sudah ikutan gabung. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.